Bisik kami Kak, kami kelas meeting. Itulah Kak. Memang tapi udah lah, yang penting kita dapat saat yang ini kita ngulang kan, bantu kawan yang 2 itu jadilah. Tapi kawan yang dibantu itu lama lah masuknya, ha? Kamu kirain tadi Kak, siapa lagi nih yang 2 absennya? Rupanya gitu juga lagi. Gara Kak Adi deh. Kak, itulah kemarin tuh enggak talah payah ngomongnya Kak. Biar aja lah kita ikhlaskan aja lah. Kak diam aja dulu mau panggil grup ya. Memanggil grup, diam aja. Saya udah rekam nih Kakak ya. Saya ambil bahannya dulu. Masuk Zoom. Mama tolak Pak dia mau tolak. Pak Adi manggil lah mau tolak ya. Zoom. Mas, masuk Zoom Mas. Masuk aja yang penting. Zoom. Tunggu lah mau jemput Yogi ya, masuk ya. Kojak. Iya, Cepat. jemput masuk. Yang udah ngangkat masuk Zoom, matikan. Oke, itu Kak Peska dengar Kak Ridwan, mandai kau lagi. Tar, masuk Zoom, Tar. Ini yang khusus untuk Kak Satar sama Kak Jana. Awas tak Jana, masuk. Kak Satar udah Kak, udah ngangkat. Apa Kak Adi, saya udah kayaknya pramuka nih Kak Adinya. Mau pramuka nih rencananya nih. Malah Kak Peska nak pramuka kata. Sudah. Saya jadikan Kak Adi co-host dulu ya Kak Adi ya. Oke. Bantu. Cepat Tar, masuk Tar. Tinggalnya deh. Apa cerita Kak Jana? Oh Tuhan. Kak Renawati tadi udah ngangkat Kak Adi? Belum Kak. Ini mau dia dulu telepon balik. Yogi udah masuk. Buka kamera tuh Jana. Baru 5 orang ya? Berapa itu? Kak Satar telepon Kak. Udah Kak, udah ngangkat tadi Kak. Oke, tadi kita mulai jam 5 ya. Abang buat kita branding. Ya. Punya masalah. Renawati aktif WA-nya Kak. Tadi tapi udah baca tadi dia kan. Nanti kalau nggak ikut kan merah juga tetap masih absennya tuh. Ulang lagi. Iya kan Kak? Dia absen itu yang penting kalau main dari 2. Kalau 2-nya enggak masalah. Cuman enggak boleh lebih dari 2. Cuman kalau misalnya dia masukkan ke nilai, dia absen di daftar nilai itu satu tempat. Dia otomatis suka. Jadi kalau absennya merah, otomatis nanti terbagi nanti tuh nilainya. Lain penampil begini Mas. Cerah nampak. Udah buka puasa tuh Mak. Apa? Tanggal siap tugas malam tadi. Ya kan? Oh sana mana? Udah. Yogi apa nggak buka kamera Yogi? Kak Renawati sama Kak Satar Yoginya kan jadi apa? Jadi lagi bikin laptop tadi Kak katanya. Mana Yogi deh Rena? Orang nih. Itu kelas meeting ini tengah itu budak kelas meeting.
Zana Oke, kau? kita mulai Ayo, nih. be yang mau pulang kalau dana tuh. Ya, silakan Kak. Nggak masuk. Mulai lah Kak. Pak, Gitu buka ya. dulu. Oke, kakak-kakak semuanya, kita sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita coba melanjutkan mengulang kembali materi kita tentang rencana tindak lanjut RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ini berdurasi sekitar 1 JP ya kakak-kakak ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama, berdialog bersama mengenai RTL yang ada di KBS, di Komunitas Belajar Sekolah. Saya minta tolong sama Kak Adi, teman-teman kita Kak Adi yang belum masuk, dihubungi Kak Dia, Kak Satar sama Kak Renawati. Oke, coba kita lanjut membahas tentang RTL kita pada sesi siang hari ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik kakak-kakak, pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas tentang rencana tindak lanjut di dalam KBS. Di mana kakak-kakak kita mencoba untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan agar materi ini, materi RTL ini dapat kita terima. Baik kakak-kakak, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang mungkin akan siapa yang mendampingi nih Kak? Siapa yang mimpin doa Kak? Kak Ridwan, silakan Kak Ridwan. Mimpin doa Kak Ridwan. Oke Kak. Baik semuanya, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Ridwan yang sudah membantu doa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita doakan hendaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba melihat kesepakatan bersama kita di mana kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur-fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita akan merefleksikan pembelajaran modul 3, terus memahami penugasan rencana tindak lanjut. Di mana agenda kita pada sesi ini yang pertama ada pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar itu sekitar 5 menit. Refleksi awal itu sekitar 10 menit. Penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa itu sekitar 20 menit. Terus kita nanti akan
ada dialog, diskusi, tanya jawab mengenai RTL. Saya berharap di sini nanti kakak-kakak semuanya aktif ya kakak ya untuk kegiatan RTL ini. Nah, terus ada penutup. Penutup itu sekitar 3 menit. Oke kakak semuanya, dengar suara saya kak? Dengar. Oke. Nah, kita akan mencoba mengingat kembali apa-apa saja, apa itu KBS, apa yang kita bahas di dalam komunitas belajar sekolah. Dimana kalau kita menceritakan tentang KBS, tentu hal-hal apa saja yang menunjang kompetensi peserta didik, kompetensi kita, maka kita akan membahas itu di dalam komunitas belajar sekolah. Baik apapun mapelnya, kita akan mencoba membahas itu untuk kemajuan peserta didik kita. Kita akan membahasnya di dalam kombel kita. Nah, untuk sampai pada materi ini, sesi ini yang sudah kita pelajari dari modul 1, modul 2 hingga 3 sampai ke KBS, hingga di ujungnya ada rencana tindak lanjut bagaimana perencanaan ini berbasis proyek melalui komunitas belajar, di mana kalau kita membahas berbasis proyek, berarti ini sebuah proyek yang kita rancang yang memerlukan lini masa, memerlukan waktu yang lama ya kakak ya. Maka dari itu kita akan coba membahas tentang bagaimana di dalam KBS nanti yang kakak rancang, RTL yang kakak rancang yang berbasis proyek itu mengarah pada kompetensi gerak anak. Gitu kak, kompetensi belajar anak bergerak ya kak ya, kompetensi anak akan sadar akan geraknya. Nah, dari sekian banyak materi yang sudah kita pelajari dari modul 1, modul 2, aksi nyata, dan sampai ke perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, persiapan RTL ini, kira-kira kalau dijadikan level persiapan belajar kakak-kakak, itu kakak-kakak berada di level mana? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Kakak-kakak berada di level mana? Silakan kakak tulis di kolom chat. Atau open mic langsung juga boleh kak. Oke, Kak Adi udah masuk level 7. Ini di level 7. Kak Ridwan juga sama di level 7. Kak Adi Ermanto ada juga di level 7.
Oke kakak-kakak, kita lanjut dulu. Saya buka kolom chat. Ada Kak Adi level 7, Kak Yeni level 7, Kak Rena level 7, Kak Ridwan level 7, Kak Adi Ermanto level 7. Apakah ada yang ingat apa pembahasan materi yang sudah kita pelajari? Apa-apa saja yang sudah kita pelajari sampai saat ini? Dari pertama, modul 1, modul 2, modul 3, dan sampai saat ini. Masih ada yang ingat? Ada yang ingin bersuara? Kak Ridwan? Ingat Kak Ridwan? Nggak jelas suaranya Kak, putus-putus. Suara saya kecil atau gimana ya? Putus-putus, Kak. Putus-putus? Iya. Oi. Oke, bentar. Masa ini udah gede kali nih volumenya nih. Masih putus-putus, Kak? Udah. Oke Kak, oke. Udah oke. Udah oke? Bagus kok Kak. Oke, Kak Ridwan oke. Ya, kita coba bahas kali Kakak ya. Tadi saya menyampaikan sebuah pertanyaan di mana saya bertanya apakah kakak masih ada yang ingat tentang materi-materi apa saja yang sudah kita bahas, kita pelajari bersama. Mungkin ada yang ingin open mic, kira-kira apa-apa saja materi yang sudah kita bahas. Kalau kalian mau diskusikan nanti di rumah silahkan juga, supaya nanti kalian terbuka lagi pikirannya mau buat apa. Mana tahu nanti tela-telanya. Ridwan, boleh Kak Ridwan? Silakan. Tela-telanya kan nggak mungkin original aja, ya kan? Yang Kak Ridwan ingat saja. Kalau kayak yang dijual di kantin biasanya. Kalau modul pertama kita itu tentang membahas masalah persiapan pembelajaran, model gaya mengajar, yaitu strategi pembelajaran, apalagi gaya mengajar. Sudah itu. Kalau tela-tela dia empuk, dia enak. Kemudian kalau keripik dia keripik yang bisa dimakan. Hanya itu Kak yang ingat Kak. Sejauh ini Kak. Oke. Ya. Nah, kemarin kita juga ada membahas tentang kalau bagian-bagian dalam sekolah itu ada intra, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kita sepakat bersama kemarin kita bagi bahwasanya nanti program yang akan kita laksanakan ini bisa itu di intra, bisa itu di kokurikuler ataupun di ekstrakurikuler ya Kak ya. Nah, yang penting dia sebuah proyek yang nantinya dapat menunjang untuk peserta didik kita. Oke, kita lihat lagi tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti ada aspek layan lini masanya dengan baik dan benar. Terus ada refleksi awal ya kakak ya. Refleksi awal kita di mana kita ini dia kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Di mana kalau berbasis proyek ini tentu berawal dari problem ya Kak ya. Berawal dari masalah yang ada di lingkungan sekolah. Contoh misalnya anak kita kecanduan dalam bermain game online atau kecanduan dalam gadgetnya sehingga dia kurang sadar akan geraknya. Nah, untuk itu maka dari itu kita akan mencoba membuat sebuah rancangan program yang berbasis proyek di mana tujuannya adalah untuk peserta didik kita nih tidak kecanduan game online lagi gitu Kak.
Nah, kita lihat, makanya mungkin lebih cocoknya karena ini membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu yang lama, sebuah proyek yang kita buat, maka ini mungkin cocok di co-curricular ataupun di ekstrakurikuler. Begitu. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Jadi bagaimana menurut kakak? Silakan kakak dijawab pertanyaan ini bisa melalui kolom chat atau bisa langsung ini open mic. Silakan kakak, ada yang ingin berdiskusi? Ada yang ingin menyampaikan? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Gimana menurut Kak Adi? Ya, silakan Kak Adi. Nggak dengar suaranya Kak Adi. Kakak yang lain gimana? Dengar suara Kak Adi? Enggak, Kak. Iya, nggak dengar kita kan? Enggak. Kalau menurut kakak yang lain bagaimana kakak yang lain? Ini Kak Adi kayaknya bermasalah nih, mic-nya nih. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek yang kita buat ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel kita di sekolah? Bagaimana menurut kakak? Setuju? Setuju Kak? Setuju. Ya, dengan alasan? Dengan alasan seperti apa kakak? Izin Mungkin off bisa kamera sebutkan. Kak. Iya, Izin Kak off Zul. kamera. Ya, dengan alasan apa Kak Zul, Kak Ridwan? Tampaknya ya, Siapa tahu? Tidak ada alasannya gitu. Oke Kak ya. Ya. Kalau menurut saya dengan yang kita kolaborasi dengan teman sejawat, kita akan bertambah perubahan dengan strategi pembelajaran kita lebih kuat dan kita akan menjadi lebih baik Kak dari sebelumnya karena kita ada pertukaran pendapat dengan teman sejawat kita Kak. Menurut saya gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Ya, benar ya apa yang Kak Ridwan ya. Tentu kita kalau dalam menjalankan suatu program, kita perlu masukan-masukan dari rekan sejawat ya Kak. Apalagi yang tujuannya adalah untuk peserta didik kita. Nah, kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama bertukar pikiran dengan rekan sejawat untuk bagaimana program yang kita buat ini berjalan dengan maksimal. Nah, sehingga kita memerlukan beberapa masukan-masukan dari rekan sejawat kita, masukan-masukan yang positif. Oke, coba kita lanjut lagi. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pengumuman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana Kak? Boleh ini ditulis di kolom chat atau jawab langsung. Bagaimana Kak Adi? Sudah amankah mic-nya Kak Adi? Kak Adi nyuruh yang lain Kak, maksa Kak Adi aja katanya. Ayo silakan kakak-kakak bisa ini di kolom chat, tulis di kolom chat. Kak Satar gimana Kak Satar? Bagaimana pelibatan komunitas atau bagaimana pelibatan rekan-rekan di sekolah Kak Satar
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana ini Kak Ridwan? Sudah ya Kak Ridwan ya? Kak ini gimana Kak ini? Oke, Kak Adi, sudah. Nah, tentu tadi sudah kami bahas, tadi sudah dibahas sama Kak Ridwan bahwasanya kita perlu berkolaborasi dengan teman rekan sejawat kita agar proyek yang kita buat itu memang berdampak positif bagi pembelajaran peserta didik kita di sekolah. Nah, kita coba lagi. Bagaimana melibatkan POWIS Choice Ownership peserta didik dalam penerapan project based learning ya kakak ya? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap POWIS Choice Ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini Kak Rena nih, Kak Rena Anjani. Gimana Kak Anjani? Bagaimana melibatkan POWIS Ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Bagaimana kita melibatkan POWIS, choice, pilihan, suara, serta kepemilikan peserta didik dalam penerapan project based learning? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap POWIS, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Adakah yang ingin berkenan menjawab ini, kakak? Silakan, kakak. Kak Jana atau Kak Satar, kakak yang lain? Bagaimana melibatkan POWIS Choice Ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Tahu kan Kak, ini melibatkan POWIS Choice Ownership ini? Ini gimana nih Kak Ridwan? Maaf Bu, Kak, nggak dengar tadi Kak. Oh, nggak dengar. Gimana Ya, nih lagi Kak buka Satar? ini tadi. Oke. Bagaimana melibatkan POWIS Ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman terhadap POWIS Ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana ini kita terapkan? POWIS itu pilihan, choice itu suara, ownership itu kepemilikan. Jadi kita melihat pilihan peserta didik, suara-suara peserta didik, pendapat-pendapat peserta didik, serta kepemilikannya. Nah, ini bagaimana nih kakak? Bagaimana melibatkan ini ke dalam peserta didik dalam penerapan PJBL? Bagaimana menerapkannya? Tentu sebelum kakak merancang sebuah program, ya kakak ya, sebelum program itu tertulis di dalam program kakak, nah ini langkah pertama yang akan kakak lakukan untuk membuat sebuah program, di mana kakak suruh mereka memilih suatu, misalnya kakak ingin membuat permen tradisional, kakak suruh pilih kira-kira apa yang mau akan kita lakukan sehingga program ini akan berjalan. Mungkin itu Kak yang choice-nya mendengarkan pendapat-pendapat mereka, mendengarkan suara-suara mereka. Nah, ownership-nya melihat kepemilikan kebendaharaan gerak yang mereka miliki kalau seandainya itu sebuah program menunjang gerak mereka. Jadi kita lihat POWIS choice ownership-nya. Nah, dari situ
kita bisa memulai program yang akan kita lakukan. Kita akan bisa memulai program yang akan kita lakukan, ya Kak ya. Nah, coba kita lanjutkan kembali. Adapun tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Di sini tujuannya adalah merubah paradigma diri kita sebagai guru PJOK di dalam mapel kita sendiri, di mana keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini sangat berpengaruh pada paradigma perubahan diri dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, keterampilan kakak di sini dituntut keterampilan kakak sebagai menguasai keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini sangat mempengaruhi paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK serta sangat mempengaruhi keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Inilah pembelajaran yang berkelanjutan. Inilah namanya pembelajaran yang berkelanjutan, Kak. Ya, Kak ya. Tentunya kita sudah S1 semua nih, Kak. Tentunya kita sudah menyandang gelar sarjana Penjaskesrek ya, sarjana PJOK, sarjana olahraga. Nah, di sini kita memiliki keterampilan pedagogik sebagai guru PJOK untuk paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK serta untuk keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, mungkin seperti itu Kak. Nah, kita lihat dulu penyampaian RTL. Jadi RTL itu kita mulainya dari mana gitu ya Kak ya. Mari bersama-sama kita mencoba tekan tombol start dengan mengklik emoji emoji jempol untuk memulai program kita. Ya, mantap Kak Rena Anjani. Nyala. Oke, Kak Adi. Terus? Oke, Kak Adi sudah semangat. Kak Yeni juga semangat. Nah, untuk memulai, Kak Renawati juga semangat. Nah, mari kita sama-sama tekan tombol jempol untuk memulai tekan start yang kita wakilkan dengan emoji jempol untuk memulai RTL kita. Nah, oke Kakak. Iya. Adapun pengantar tugas untuk sesi kali ini adalah salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, mampu melaksanakan, mampu mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Ini tujuannya untuk agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka dalam PKG PJOK. Nah, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana, di mana rencana ini kita kenal dengan rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, kita lihat lagi pengantar tugasnya. Nah, sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum kita memulai untuk merancang ini, kita harus memiliki visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan
Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dan struktur program, ada keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, ada bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sedang berjalan. Terus yang kedua ada notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus yang ketiga ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang menurut kita itu relevan. Terus ada rencana tindak lanjut. Nah, rencanakan langkahmu selanjutnya. Karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, ini kata si Sukan Ratnakar. Di mana ada penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dengan tujuan pelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus lihatkan juga dalam RTL nanti aspek penilaian, dilihatkan juga lini masanya berapa yang dibutuhkan, lini masa dengan baik dan benar ya Kak ya. Nah, adapun bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Kita lihat bentuk rencana tindak lanjutnya. Nah, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar ini memiliki maksimal ada 9 slide. Jadi nanti 9 slide itu yang kakak susun, kakak tampilkan di komunitas belajar sekolah Kak, di mana komponen program atau isi-isinya, yang pertama itu ada judul program atau kegiatan, terus yang kedua itu ada latar belakang, yang ketiga itu ada tujuan program, yang keempat ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Terus ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Terus ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Terus ada rencana evaluasi, ada kemungkinan tantangan. Setiap program yang kita bikin tentu memiliki beberapa tantangan ya Kak ya. Nah, di mana keterangan yang komponen program itu memiliki keterangan dia. Yang pertama itu ada RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, yang selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kakak unggah tugas seperti dalam tayangan, notulen catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen yang lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke. Nah, adapun penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, yang di mana rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada judul program kegiatan. Nah, yang kedua itu latar belakang. Nah, kita lihat dulu judul program kegiatan ini maksudnya apa. Adapun penjelasannya tentang komponen judul program ini adalah berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, kakak bikinlah sebuah judul yang sangat menarik dan menantang sehingga banyak peminatnya.
Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3 atau modul 2.4 dan 2.5. Nah, latar belakang yang kita bikin itu pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Nah, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nah, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid atau orang tua dan pencapaian murid, atau kita bikin melalui pemetaan aset dan sebagainya. Adapun yang ketiga, komponen tujuan program. Nah, di sini dapat dijelaskan bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi kita, visi seorang guru PJOK yang pihak pada peserta didik. Nah, tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Adapun capaian-capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, di mana nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan secara rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan. Terus seperti pada saat kita sama-sama mempelajari STEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendamping selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal berakhirnya berapa untuk setiap langkah tindakan. Nah, jadi kakak, adapun yang komponen struktur program mitra dalam komite belajar. Nah, ini penjelasannya. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Nih, kelasnya berapa, usianya berapa ya kakak ya. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan ini akan dilakukan. Nah, kita lakukan juga identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek yang kakak bikin, yuk gerak. Nah, Joni, guru mapel PJOK akan berdiskusi sama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagaimana gerak
dilakukan bagaimana dari modul pendidikan gerak, penugasan, serta menyiapkan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni sebagai guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Nah, kalau Pak Indra Sari ini nggak tahu nih, ini siapa cowok nih. Indra Sari ini dia guru mapel PJOK. Guru mapel Bahasa Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ada di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Nah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan, terus fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking. Nah, kita gunakan asset based thinking kita di sini kakak-kakak. Nah, kita lanjut lagi. Ada yang keenam, itu komponen pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Terus penjelasannya nanti kakak jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuslah pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, implementasikan asset based thinking yang sudah pelajari kemarin. Yang ketujuh ada rencana evaluasi, di mana nanti rencana evaluasi ini nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini nanti pilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, atau survei, atau refleksi murid, dan sebagainya. Nah, yang kedelapan mungkin kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi nanti untuk menyusun program ini. Nanti kakak jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Nah, kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, kita lihat aspek penilaian rencana tindak lanjutnya, kakak. Di sini ada beberapa aspeknya. Ada aspek tujuan, ada aspek kelengkapan rencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan ada rencana evaluasi. Nah, jadi aspek-aspek ini sebagai penilaian rencana tindak lanjut kita yang kita lakukan. Nah, mari kita lihat lagi lini masa rencana tindak lanjutnya. Nah, di mana masa tindak lanjut ini penyusunan rencana tindak lanjut RTL setelah sesi pengantar RTL. Nanti kakak akan menuju ke menyusun dan unggah DLMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi, ABS, terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, rentang ini selama 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi dari RTL ini ke kegiatan pertama, kegiatan kedua ini ada rentang waktunya sekitar 6 hari. Lanjut lagi nanti di sini kita ada penilaian RTL. Penilaian RTL ini nanti setelah unggah
RTL ya Kak ya. Setelah unggah RTL, lalu nanti ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Oke Kakak. Nah, inilah lini masa rencana tindak lanjut kita untuk menyusun sebuah program rencana tindak lanjut yang berbasis proyek. Oke, dari yang apa-apa yang sudah dipaparkan, coba kita diskusikan dan lakukan tanya jawab tentang RTL yang sudah kita bahas bersama. Kira-kira ada pertanyaan kakak-kakak? Silakan kakak-kakak ajukan pertanyaan. Iya, silakan Kak Adi. Kan mic Kak Adi. Iya, terima kasih atas kesempatannya Kak. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah itu kan ada berupa foto dan video, dan itu harus nilainya itu samakah nilai video dengan yang foto, atau kami diwajibkan itu. pakai video gitu Kak ketika presentasi tersebut? Ya, nah kalau sama-sama kita cermati, sama-sama kita lihat kira-kira yang lebih real itu video atau foto? Yang terlihat nyatanya, yang terlihat tidak manipulasinya itu foto atau video? Video Kak. Kak. Iya, video kan? Nah, tentu video ini lebih memiliki nilai yang lebih gitu ya Kak ya. Nilai yang nilai yang pertama atau nilai yang tertinggi. Bukan berarti foto tidak boleh. Foto itu boleh. Ya Kak, foto itu boleh, tapi sebaiknya, nah sebaiknya ini tentu dari ibarat kata kalau di antara juara satu tentu ada dong juara umumnya, gitu ya Kak ya. Oh, Kak Adi, bangga Kak Adi. Ya. Oh. Juara satu atau Rena Anjani. Tentu kalau dilihat, kalau misalnya kita lihat sebagai sebuah ini peringkat, tentu ada juara umum, ada yang juara satunya, gitu kan Kak? Nah, video ini kita anggap sebagai juara umumnya, gitu. Karena apa? Karena aktivitasnya itu real di dalam itu, gitu. Nyata dia. Jadi apa yang terjadi, itulah yang terjadi, gitu. Tidak bisa dia tanyakan. Iya. Tapi kalau foto yang sama-sama kita ketahui, ya begitulah kakak. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kakak bisa lah itu untuk menjawabnya itu. Nah, sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Ini Kak Adi, gimana Kak Adi? Aman Kak Adi? Aman Kak. Kita buat video kan. Iya, videokan ya Kak Adi ya. Jangan lupa, walaupun misalnya, kenapa? Karena setiap kegiatan yang kita lakukan tanpa dokumentasi itu dikatakan bohong. Ya Kak? Kalau kita lakukan, saya lakukan kok Kak. Saya lakukan kan Kak. Gitu kan? Saya lakukan kok ya. Tapi kapan dilakukan itu? Karena kita harus membutuhkan apa namanya? Bukti yang nyata, bukti yang real. Kalau misalnya itu program itu kita lakukan, gitu Kak. Nah, kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan juga mengenai RTL ini? Ada Kak Anjani, Kak Renawati, Kak Ridwan, Kak Satar, Kak Jana, apakah ada yang bertanyakan lagi mengenai rencana tindak lanjut ini? Di mana memang harus kita susun rencana tindak lanjut ini. Kita mulai dari problem, dari masalah yang ada di sekolah kita. Nah, dari masalah yang ada di sekolah kita angkat, kita akan coba menyusun program dengan melakukan choice ownership terlebih dahulu. Kita libatkan peserta didik kita. Karena apa? Karena tujuan program kita ini, kalau kita berpikir secara logika, karena tujuan program ini kan untuk mereka, untuk murid kita, untuk siswa kita. Nah, jadi makanya kita libatkan mereka. Mau program ini seperti apa?
yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka miliki. Nah, untuk menyusun program ini, kakak-kakak jangan lupa melibatkan yang namanya choice, voice, dan ownership. Angkat-angkat sebuah program yang menarik. Jangan lupa visi visi kita sebagai guru PJOK. Apa visi kita sebagai guru PJOK untuk merancang program ini? Oke ya Kak, ada lagi selain Kak Adi yang ingin ditanyakan, kita diskusi dulu nih Kak ya. Sebelum ini dimulai, kita akan diskusi dan tanya jawab mengenai program ini. Saya berharap program ini nantinya program yang berkelanjutan ya kakak ya. Bukan program sekedar program menyelesaikan tugas di PKG. Tapi benar-benar program yang kakak susun, yang kakak bikin, yang berfokus, yang bertujuan untuk murid-murid kita di sekolah. Nah, ada lagi Kak yang ditanyakan Kak sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup sesi kita pada siang hari ini? Ada lagi Kak Ridwan? Silakan Kak Ridwan. Lanjut Kak. Oh lanjut, oke. Ya, Kak Satar ada yang tanyakan Kak Satar? Enak kali ngaduk kopinya Kak Satar. Oh, oke. Ada lagi Kak Rena, Kak Jana, Kak Zul. Berarti bisa lah ya dipahami tentang RTL ini, di mana kakak-kakak membuat 9 slide. Jangan lupa kakak membuat 9 slide. 9 slide ini sebuah tayangan yang akan kakak sampaikan nanti kepada rekan-rekan sejawat ya di dalam kombel kita, di dalam komunitas kita. Nah, nanti kakak tanyakan, kakak coba di sini nanti berdiskusi, berdialog gitu ya Kak ya. Untuk agar tujuan dari program ini tersampaikan. Oke, kakak-kakak. Nah, kita lihat lagi pada akhir sesi yang kita hari ini, kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3, terus memahami penugasan rencana tindak lanjut. Semoga apa-apa yang kita sudah bahas bersama bisa kakak laksanakan nanti di dalam kombel kakak sekolah kakak masing-masing. Bentar ya Kak ya. Saya lihat dulu apakah ada tugas di sini. Oke. Oke kakak-kakak, kita sampai ke di ujung. Ini masih pantun juga lagi. Oke, pantun ini dikhususkan dibacakan oleh Kak Satar aja lah. Gimana Kak Satar? Silakan Kak Satar dibaca Kak Satar. Pantun kita untuk pantun kita untuk sesi kali ini Kak Satar. Apakah masih ada? Atau Kalau Kak nggak ada, Dirmanto aja lah. ya betul tuh Kak. Mau bilang itu tadi Kak. Iya. Mas. Iya. Ayo Kak Bacakan, Adi, Mas. silakan bacakan pantun kita pada sesi kali ini Kak Adi. Mik, buka Kak Adi. Suaranya Mas. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi.
kalau ada umur Cakep. panjang, boleh kita berjumpa kembali. Iya. Kayaknya nggak ada kata-kata sumber di ladang lah. Yang Wah, lain nggak ada, fokus Kak. Mas Lain Joyce. teks nampaknya nih. Oh, Lain teks nampaknya nih. Fokus Mas. Kalau ladang banyak hama, cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Goyang. Kalau Cakep. hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Waduh. Iya. Nasib. Oke. Satu lagi Mas. Oke. Burung. Burung Mas. Lagi, Ya burung Mas lagi. Ini. oke. Burung dara, burung cendrawasih, Ya. Cakep. bisa dicari dulu di Papua. Cukup Cakep. sekian, terima kasih. Semoga Iya. bermanfaat untuk kita semua. Iya. Mantap, tepuk tangan. Memang agak lain ya cara bacanya ya. Oke, terima kasih buat Kak Adi yang sudah membacakan pantun penutup kita pada sesi kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Jadi, cerita yang sudah ada gitu ya Kak ya. Oke Kak, kita ini dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Ini dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Oke, bukti karyanya sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya pada sesi kali ini. Lebih dan kurang saya sebagai pendamping kakak, mohon maaf ya kakak ya. Kita foto bersama dulu, foto bagaimana nih Kak Adi? Iya, oke saya ambil ya kakak-kakak, silakan buka kameranya. Saya ambil mau di sesi ini dulu, nanti saya tutup baru di sesi berikutnya. 1, 2, 3. Oke, saya hentikan dulu. Silakan buka kameranya kakak-kakak. Salam olahraga. 1, 2, 3. Oke. Lagi, sekali lagi, bono, sekali lagi Kak. Habis itu kita tutup. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semuanya. Saya matikan, saya stop screen dulu sebelum saya matikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.